Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melantik Adin Jauharudin sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Pelantikan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2024. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan dan menetapkan. Pertama, mengesahkan pengurus pimpinan Pusat Pemuda Ansor masa hikmat tahun 2024 sampai tahun 2029 di bawah kepemimpinan Adin Jauharudin. Ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau Bos Ipul saat membacakan naskah pelantikan. Mengutip nu.or.id, Gerakan Pemuda Ansor dibentuk berdasarkan semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. Gerakan Pemuda Ansor lahir dalam perpaduan suasana kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karena itulah, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Barisan Serbaguna atau Bansa sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan gerakan 30 September PKI. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama atau NU dalam situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, sebuah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, kepembinaan mubalih, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan tokoh tradisional dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda di tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam 2 tahun setelah perpecahan itu. Pada tahun 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Wathan atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan nama, mulai dari Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Nahdlatul Ulama, Ansyorun Nahdlatul Ulama hingga terakhir menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota Gerakan Pemuda Ansor pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-9 di Banyuwangi, Jawa Timur, 24 April tahun 1934. Gerakan Pemuda Ansor disahkan menjadi Departemen Pemuda Nahdlatul Ulama dalam perkembangannya secara diam-diam. Khususnya Gerakan Pemuda Ansor Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut Barisan Ansor Nahdlatul Ulama yang disingkat BANU. BANU inilah yang kemudian berubah nama menjadi Barisan Serbaguna atau Banser. Atribut anggota Banser mirip dengan pasukan militer. Saat bertugas, anggota Banser menggunakan seragam loreng, sepatu laras, barat, dan atribut-atribut lain seperti tentara. Banser juga menjalankan fungsi-fungsi layaknya polisi, seperti mengatur lalu lintas, pengamanan sebuah acara, dan menjadi relawan bencana. Saat ini, Banser sering dilibatkan dalam penjagaan, pengaturan, dan pengamanan acara, bukan saja acara yang digelar oleh Nahdlatul Ulama, tetapi juga sering dilibatkan dalam pengamanan acara-acara keagamaan dan sosial yang digelar organisasi lain di luar Nahdlatul Ulama. Salah satu peristiwa yang membuat nama Banser menjadi perbincangan rakyat Indonesia adalah meninggalnya seorang anggota Banser bernama Rianto pada tahun 2000. Rianto mengorbankan nyawanya saat mengamankan acara malam Natal di Gereja Ebenezer, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, Rianto tewas karena mengamankan masyarakat dari serangan bom yang dilakukan oleh teroris.
Dalam sambutan usai pelantikannya sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Adin Jauharudin mengatakan, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser akan bertindak bila ada pihak-pihak yang menyakiti Presiden Jokowi. Menurut Adin, Jokowi bagian dari keluarga besar JP Ansor. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami, kata Adin. Adin melanjutkan, siapapun yang menyakiti Jokowi dan keluarganya, maka sama saja menyakiti keluarga Banser Ansor seluruh dunia. Gerakan Pemuda Ansor, kata Adin, memiliki cita-cita membangun Republik Indonesia dan sebagai lokomotif pemerintahan untuk membangun negara. Di akhir pidatonya, Adin memberikan sanjungan kepada Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada sedikit pantun yang kami ucapkan, dari Ngawi menuju Karangkates, sepanjang jalan berjejer pohon sawo. Bapak Jokowi memimpin dengan sukses, akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, tutur Adin. Adin Jauharudin dilantik sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode tahun 2024 sampai tahun 2029 menggantikan Yakut Cholil Qomas yang kini menjabat sebagai Menteri Agama. Adin Jauharudin merupakan sosok kader Gerakan Pemuda Ansor kelahiran Cirebon, Jawa Barat. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum, Adin menjabat sebagai Bendahara Umum Gerakan Ansor periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor periode tahun 2024 sampai tahun 2029 juga dihadiri Presiden Jokowi. Dalam sambutannya, Jokowi sempat berkelakar dengan meminta anggota Banser mengawalnya. Biar nggak sendirian, saya juga minta dikawal Banser. 2 orang, tadi Pak Ketua Umum PBNO dikawal, Pak Ketua JP Ansor dikawal, saya enggak, kata Jokowi. Kelakar Jokowi ini ditanggapi 2 anggota Banser yang sebelumnya mengawal Ketua Umum PBNO saat berpidato dengan kembali naik ke atas panggung untuk mengawal Jokowi selama menyampaikan sambutannya. Biar nggak sendirian, saya juga minta dikawal Banser 2. Masa tadi Pak Ketua Umum PBNU dikawal, Pak Ketua GP Ansor dikawal, saya enggak. Nah, gini kan